Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Gena Rumam. Ceritanya, saya mau membaca komenan vlog-vlog, komenan yang ada di dalam YouTube saya. Para subscriber yang pada tanya, oke, selamat pagi. Hari ini di tanggal 13. Saya terinspirasi dari teman-teman yang lain. Terkadang nggak cukup waktu untuk saya membalas komen-komenan. Jadi di fase ini saya akan memilih 3 pertanyaan yang perlu saya jawab melalui vlog ini, biar bisa membantu teman-teman untuk mengetahui jawabannya. Karena ketika saya membalasnya menggunakan komentar diketik, itu biasanya tidak bisa selengkap mungkin. Maaf, saya menggunakan masker karena saya nggak pede menampakkan wajah saya. Bentar, saya posisikan kameranya. Jadi untuk vlog pertama saya ini yang membahas Q&A ini, jadi saya akan memilih 3 pertanyaan. Saya ulangi, saya akan memilih 3 pertanyaan sekiranya yang paling bagus atau yang sering ditanyakan. Contoh dari video saya yang paling lama saya upload. Mungkin ada pertanyaan yang perlu saya jawab, karena terkadang pertanyaan yang ditanyakan di sini tuh sudah saya jawab di video saya yang lama, sudah saya jawab di komentar saya yang lama, akhirnya saya mengulangi gitu loh. Ya capek juga, capek juga saya kalau untuk mengulangi pertanyaan yang selalu mengulangi terus penjawabannya. Akhirnya ya, kalau bisa mohon teman-teman untuk yang baru kenal sama saya atau yang baru tahu channel saya ini, mohon untuk scroll up dulu di video YouTube saya yang lama, karena di situ sudah banyak, panjang sekali materi yang sudah saya jelaskan, terutama di lapangan, karena ketika saya lagi pelayanan. Terus untuk yang sudah kenal juga sama. Oke, kita bahas, kita lihat. Saya masih ada sponsor yang bentar. Nah, ada yang tanya lagi di beberapa video saya, padahal saya udah upload. Ini kayak ini contohnya. Mas, gimana sih cara menyiasati sapi yang pertama kali kelihatan kembung? Oke, begini. Sapi kembung itu macam-macam penyebabnya. Intinya di dalam saluran pernafasannya si sapi ini terjadi penumpukan gas. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Untuk yang paling cepat dan paling ekstrim, itu kita memasukkan selang melalui esofagusnya dan masuk ke pencernaannya dari lewat tenggorokan yang makan ini, bukan yang untuk nafas. Kalau ketika untuk nafas nanti bisa mengganggu pernafasan, bisa gagal nafas. Tapi kita masukkan ke sini. Ini khusus untuk yang ahli. Itu biasanya teman-teman yang sudah pada ahli, teman-teman seprofesi saya, yang lebih senior, yang lebih pintar-pintar ilmunya, itu pada begitu. Itu akan mengurangi sangat drastis di atas 90% dari tekanan gas yang ada di dalam perut sapi. Dimasukkan lewat sini, itu yang paling ekstrim. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Contoh, yang pertama, cara tradisional. Kalau saya memakainya, bisa orang-orang lakukan itu dengan menggunakan minyak goreng yang baru dicampur dengan bawang putih. Gunanya minyak gorengnya untuk mempermudah, karena yang namanya di sini esofagus
atau lubang antara rumen dan penutupnya ke leher ini kan terkadang membuka dan menutup ketika mengunyah, menelan air dan seterusnya. Otomatis yang namanya minyak itu kan asumsi kita biar lebih licin lah. Jadi seenggaknya membuka sekian sedikit aja. Ketika tekanan dari dalam ini mendorong begitu kencang, ada bukaan sedikit, dia akan bisa sendawa secara pelan-pelan. Gitu. Ini untuk diminumnya. Terus itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita bisa menggunakan metode dengan papi atau palang pintu. Papi dengan palang pintu ini ceritanya kita mengganjal si rahangnya sapi ini. Rahang sapi ini kan mangap gini ya. Ini sudah saya jelaskan di video. Kalau teman-teman pengen lebih jelasnya coba. Oke, saya lanjutkan. Papi di rahangnya ini kita ganjal. Ketika kita ganjal di paling belakang rahangnya ini. Sapi kan ini kan giginya kan bawah ya. Terus gini ya. Giginya kan bawah sini ya. Kita ganjal bagian sini di atas lidah menggunakan tali, mungkin menggunakan ban. Ini gunanya biar mengunyah, karena mengunyah nanti terjadi yang namanya gerak peristaltik. Itu pokoknya lah gampang kalimatnya. Saya penyebutannya agak susah. Nah, dari situ nanti akan membuka dikit-dikit dan nanti anginnya bisa sendawa keluar secara pelan-pelan. Secara lengkapnya itu ada di video saya yang lama. Banyak sekali saya menjelaskan. Bentar, saya scroll up dulu karena viewernya dikit, jadi maklum saya itu cuma orang kampung yang mencoba untuk ini. Di sini ada, di sini ini ada yang ini perut kembung, yang ini itu saya menjelaskan dengan lengkap masalah perut kembung. Nggak bisa fokus ya, kamera jelek. Nah ini saya lengkap di sini perut kembung. Ada lagi di bawahnya. Saya udah, kalau nggak salah saya itu menjelaskan atau membuat video yang masalah kembung ini kok nggak 3 atau 4 gitu ya, atau 2 atau 3 atau 4, saya lupa, intinya itu. Nah, gunanya kita mengganjal itu untuk kita cari pengganjalan itu yang menggunakan tempat yang lunak ya. Kita ganjal di bawah rahang sini untuk yang lunak tadi, kemudian biar tidak bisa melukai yang ini itu. Nah, itu yang mudah. Kalau ini prosesnya sedikit lama, kayak seperti air minyak goreng tadi, itu mengandalkan juga lama, tidak harus semestinya. Terus untuk yang pengganjalan ini bisa dilakukan sekitar 2 jaman. Nanti kalau sudah mulai susut diambil lagi, kalau mulai kembung lagi dipasang lagi, ambil lagi, pasang lagi. Lebih jelasnya lihat di video saya yang tadi. Scroll up aja. Oke. Untuk yang kedua, ini ada yang tanya lagi, Mas, kapan sih sapi itu boleh mulai dikawinkan? Oke, secara teori sapi boleh dikawinkan itu ketika sudah dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Dewasa tubuhnya sapi itu di antara 1,5 tahun sampai 2 tahun lebih ke atas, 1,5 tahun ke atas. Asumsinya dewasa tubuhnya sudah memenuhi syarat untuk menampung perkembangan fetus atau si pedetnya. Untuk dewasa kelamin, terkadang teman-teman juga pernah melihat yang namanya pedet baru umur 10 bulan ada yang sudah birahi. Banyak sekali saya temuan di lapangan. Secara teori itu jarang, tapi ternyata sekarang berangsur-angsur ke sini itu banyak sekali temuan saya di lapangan seperti itu. Teman-teman profesi saya yang senior-senior juga bilang seperti itu, banyak sekali kejadian seperti itu. Akhirnya gini, kalau menurut saya pribadi, seandainya sapi belum ada 1,5 tahun sudah birahi, kita boleh mengawinkan dengan catatan pertama, jogrokannya itu udah besar, udah tinggi, udah besar, udah lebar, minimalnya itulah. Artinya
tulangan belakang, si pelvis tulangan belakang ini itu lebar. Punggungnya ini loh, daerah ekor ini loh, belakang sini loh, itu lebar. Terus belakangnya juga lebar. Sekiranya kantongan susunya juga bagus, menggantung, besar, padat. Karena pertumbuhan dewasa tubuhnya kan belum maksimal, otomatis biasanya juga tidak bisa mumpuni gitu. Ketika kita menemui belum mencapai umur 1,5 tahun, si sapi sudah tampak birahi seperti itu, ya nggak apa-apa dikawinkan gitu loh. Karena yang namanya dikawinkan model seperti itu terkadang di masyarakat karena kebutuhan. Nah, kita pun petugas pun akhirnya bisa mengikuti dengan kondisi yang seperti ini. Kalau saya bisa memaklumi sebelum, khusus saya, bukan teman-teman yang lain atau teman-teman lain, saya nggak tahu. Karena ini ilmu ngawur saya. Kalau saya pribadi bisa kita kawinkan sebelum umur 1,5 tahun, asal yang pertama jogrokannya udah siap yang tadi saya ceritakan. Yang kedua, sapi sudah pernah birahi minimal 3 kali. Birahi yang keempat baru kita kawinkan. Karena dari situ sudah kelihatan kalau sapi benar-benar birahi. Itu aja. Patokan jenengan 2 aja, tidak usah banyak-banyak. Kalau jenengan patokan banyak-banyak, nanti masuknya sudah 1,5 tahun atau udah dewasa tubuh. Maaf kalau banyak suara di luar karena saya vlognya juga pagi hari. Dimaklumin saja, yang penting kita ngobrol. Itu. Terus ada yang tanya lagi, Mas, seandainya sapi sudah cukup umur tapi kok nggak mau birahi-birahi? Macam-macam Pak, ini sapi nggak mau birahi karena hormonalnya, terutama intinya tuh hormonalnya itu tidak stabil walaupun sapi udah umur 1 tahun sampai 2 tahun. Ini paling gampang disiasati ketika kita beli sapi darah yang masih muda, yang kita asumsinya berapa bulan lagi atau 5 bulan ke depan bisa untuk dikawinkan lagi, misal dengan model yang dikit. Kadang kan peternak juga beli dalam keadaan pedet, artinya model yang begitu tipis. Itu kita bisa siasati dengan pemberian mineral, karena di mineral itu banyak sekali yang namanya kayak vitamin A, D, E dan lain-lain. Itu membantu melakukan penyuburan di hormonalnya gitu. Dan kalau kita melakukan membantu yang namanya penyuburan di hormonalnya tadi, insya Allah akan membantu semakin cepatnya si sapi birahi. Nah, kalau misal nggak ada premik Pak, ya dikasih hijauan aja yang cukup, sapi sering dijemur, terus udah gitu aja. Karena kalau ini miturut nasib aja. Karena susah kalau nggak kita bantu dengan pakan tambahan, karena yang namanya hormonalnya itu karena hormonal itu diproduksi sesuai kapasitas yang bisa dicapai sama sapi. Intinya begini, hormonal itu kan nilai barang akhir. Sedangkan untuk membuat hormonal itu sapi membutuhkan yang namanya bahan baku. Bahan baku kan macam-macam ya, dari penyerapan dan lain-lain. Nah, salah satunya dari kualitas pakan. Nah, itu dari situ nanti akan berkembang diolah dari sama tubuh untuk dijadikan hormonal dan memicu sapi ini untuk birahi. Seperti itu. Ada lagi yang tanya, Mas, saya itu Mas punya sapi, awalnya dulu menjilatin, ya kan. Kemudian saya pelihara luwak, pakan semakin istimewa, kotorannya nggak keluar banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk tapi makin kurus. Obat cacing sudah saya kasih. Itu apa ya penyebabnya? Nah, ini ada di komenan yang video saya terbaru, saya lupa namanya siapa. Tak sapa dulu orangnya siapa ya. Tak lihat dulu dari komennya siapa ya. Dari bentar karena saya
Susah di sini cari orangnya yang mana, banyak yang komen. Intinya gini, itu namanya hair bells. Ini tak kasihkan lihat di blognya ya. Ini baca aja. Di situ ada kalau teman-teman yang lihat ada webnya webnya Disnat. Nggak bisa. Di situ, jadi saya baca aja biar saya nggak keliru teorinya, karena saya juga bukan orang pintar. Saya membantu menjelaskan. Intinya, yang namanya sapi ketika menjilatin bulu atau temennya, entah sapi, entah kambing, kita baca aja ternak komersial ya, jangan kita baca di bidang ternak yang hias seperti kucing, kelinci dan lain-lain, karena saya tidak terlalu membidanginya walaupun saya tahu teorinya. Karena pengalaman saya ke sana sangat dikit sekali. Itu karena intinya satu, kekurangan mineral. Kalau diteruskan, sapi kekurangan mineral itu paling gampang dilihat. Ciri-cirinya menjilatin bulu, kedua menjilatin pagar-pagar sekitar kandang. Ketiga suka makan tali tampar atau besi di sini yang diikatkan. Ketiga suka gigit-gigitin tembok. Itu ada. Karena mereka yang namanya terjadi defisiensi mineral atau kekurangan mineral. Salah satunya, kalau sudah sapi terjadi seperti ini, itu bisa kita berikan yang namanya mineral blok tadi atau mineral biasa. Kita berikan biar kecukupan mineralnya tercukupi. Karena terkadang kalau ini diteruskan begitu lama, akan yang namanya terjadi hair loss. Jadi bulu ini tidak semuanya bisa dicerna di dalam pencernaannya si sapi atau si kambing tadi. Otomatis dia akan menyumpat di daerah pencernaannya tadi. Penyerapannya atau absorpsi si nutrisi yang dihasilkan dari pakan tadi itu tidak bisa maksimal. Ketika tidak bisa maksimal, pakan yang dimakan banyak sekali, kotoran yang keluar nggak terlalu banyak, akhirnya terjadi penyumbatan. Walaupun bisa lewat, tapi tidak bisa maksimal, ya kan? Karena penyerapan nutrisi itu punya masa tenggang, ibaratnya gitu, punya masa kadaluarsa. Ketika ini pakan sudah diolah, sudah hancur, masuk ke usus atau ke rumen atau ke masa lambung masuk. Ketika ini semakin lama di sini, itu kan kualitasnya akan menurun gitu loh. Entah itu tercampur dengan yang lain itu ada yang lebih kompleks lagi karena saya tidak mendalami ke sana. Akhirnya si sapi kalau sudah terjadi hair loss ini itu prosesnya lama sebenarnya, tapi kriteria untuk kelihatan mulai menjilatnya juga beberapa bulan atau kadang 6 bulan, 8 bulan dipelihara. Sebelum itu suka menjilatin itu baru kelihatan penyakitnya itu akan semakin kurus karena penyerapan absorpsinya si nutrisi tadi atau penyerapan nutrisinya tadi tidak semaksimal mungkin. Seperti yang diterangkan di web ini, paling gampangnya itu Helpals ini itu tidak bisa dengan mudah dikeluarkan secara utuh melewati saluran belakang. Atau dibuang sama sapi atau kletong atau fesesnya sapi. Dimaklumin kalau ada suara tambahan ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini gimana? Ini susah untuk sepengalaman saya, ini susah untuk bisa dikeluarkan karena sapi itu dan kambing tidak model kayak kucing yang bisa memuntahkan bola-bulu. Tidak bisa, karena ketika bola bulu sudah menyumbat itu kan semakin kurus. Kalau sudah kejadian seperti itu, kita sudah kasih obat cacing teratur, kita sudah kasih pakan konsentrat yang bagus, kita sudah pakai hijauan yang bagus, tapi hasilnya tetap akan ngedrop. Dan ciri-cirinya sapi makin lemes, makin kurus, awalnya menjilatin, terus kelihatan sayu, nya tidak terlalu keluar, perutnya gede, sering-sering kembung-kembungan. Kalau menurut saya itu kembung-kembungan atau sering kayak makan dikit udah kenyang itu kan gitu. Itu juga ada kayak gitu. Itu kalau menurut saya panggilkan petugas yang profesional, nanti dicek.
kalau misal dokter hewannya yang di sana atau Pak Menteri hewannya mengasih saran apa, itu bisa dilakukan. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah ada tanda-tanda makin lesu, makannya kurang, makin kurus, kemudian sapi makan jarang dan lain-lain, cepet-cepet dijual aja. Karena penanganan kita banyak yang gagal. Saya sendiri banyak yang saya bilang secara apa adanya, banyak yang gagal. Kalau ditanya obatnya apakah bisa menghancurkan ini, sepertinya bisa, tapi pelan-pelan. Tapi kalau saya lebih menyarankan dengan cara cepat daripada nanti akan terjadi kerugian yang begitu besar, karena kejadian penyakit ini tuh jarang dideteksi dengan mudah. Karena peternak tahunya terkadang gini, saya tuh ada sering sekali dipanggil sama peternak, ditanyain sama peternak, Mas, sapi ora doyan mangan, Mas. Loh, sebelum kita anamnesa secara luas, tak lihat, wah biasa ini mungkin perubahan cuaca dan lain-lain. Artinya kan ya gitu. Kita injeksi vitamin nggak ngaruh, sama nafsu makannya nggak naik. Terus kita kasih obat cacing yang dosisnya bisa membunuh sampai cacing hati, sama juga masih kurus nggak mau gemuk. Terus akhirnya yang ini itu anamnesa kita yang terakhir itu di daerah sini kok mengarahnya ke sini, sapinya semakin ambruk. Kalau saya pribadi itu dijual saja, karena itu cara yang paling gampang dan paling mudah untuk dilakukan. Karena kalau sudah terjadi seperti ini tuh susah sekali disembuhkan. Menurut saya ini bisa paling gampang lewat operasi, dibedah dari bagian perut sampingnya untuk dikeluarkan secara pelan-pelan, atau kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu yang lebih penting. Oke, segitu aja. Saya lihat sudah 22 menit, terlalu panjang mungkin. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman, rencananya saya mau live sebenarnya, cuman kalau live itu saya nggak pede dengan saya sendiri, karena live itu terkadang saya itu tidak punya ilmu kayak gini kan. Kalau saya kan bisa di-cut, bisa cari referensi ilmu saya yang kurang gitu kan. Misal kayak di buku ini saya itu punya buku yang sering saya baca, panduan ini dari senior saya, Dr. Sri Teguh Waluyo dulu. Di sini kalau teman-teman ada yang mau coba cari di Shopee atau di Tokopedia, sini lengkap teknisnya, baik dari produksi ini, dari ini, lengkap sekali. Saya sering baca referensi di sini karena yang namanya orang itu banyak lupanya, karena saya juga bukan orang-orang pintar banget. Saya juga bukan orang praktisi yang benar-benar profesional, jadi mohon dimaklumi kalau ada kesalahan saya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat untuk tema hari ini. Kita jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bertanya lagi. Kalau belum sempat saya balas, mohon dimaklumi karena saya juga punya kehidupan di luar sosmed ini. Saya juga harus pelayanan, punya keluarga dan lain-lain. Tapi insya Allah kalau berguna ilmu saya, monggo diaplikasikan. Kalau tidak berguna, monggo tidak usah diaplikasikan. Dan terutama jangan pakai ilmu saya sendiri, pakailah referensi yang lain, bandingkan mana yang bagus, mana yang jelek, ambil yang bagus, buang yang jelek. Oke, terima kasih. Jangan lupa sholat, sedekah, bahagiakan orang tua. Amal kita ketika sudah mentok, rezeki susah banget, kita udah sedekah banyak, udah gini, tapi memang kita kayak ngerasa kayak ada yang nggak jalan. Saya pernah di satu sisi itu, ternyata ada satu, kita lupa membahagiakan orang tua. Karena ketika anak masih punya kedua orang tua, artinya sumber pahalanya masih full 100%. Tapi ketika anak sudah tidak punya kedua orang tua, mereka akan merugikan, yang namanya rugi mencari pahala yang paling gampang dari kedua orang tua. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Jangan lupa sholat duha di pagi hari ini bisa memperlancar rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.